Bitcoin menghadapi keputusan yang memiliki implikasi pasar secara luas, serta volatilitas harga Bitcoin masih belum ada hingga tahun baru. Kekuatan harga Bitcoin bertahap selama penutupan candle tahunan, tanpa volatilitas di menit-menit terakhir yang mengganggu rencana kenaikan atau penurunan. Bulan Januari akan berbeda dengan paruh pertama lainnya dalam sejarah Bitcoin. Batas waktu untuk menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa harga atau spot ETF pertama di Amerika Serikat telah tiba. Pendapat mengenai bagian pasar akan bereaksi terhadap keputusan tersebut, baik atau buruk, itu beragam. Beberapa orang percaya bahwa lampu hijau akan membuka pintu masuk modal investasi institusi, dan sebagai hasilnya, Bitcoin tidak akan pernah sama lagi. Yang lain melihat peluncuran ETF dan pada akhirnya merupakan berkat yang beragam, dan bahwa reaksi langsung terhadap pemberian lampu hijau akan menjadi retracement harga Bitcoin yang cepat. Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun yang signifikan. Hanya beberapa bulan lagi subsidi blok Bitcoin berikutnya akan dikurangi setengahnya, dan data on-chain menunjukkan bagaimana para penambang bersiap menghadapi guncangan pada sistem. Fundamental jaringan Bitcoin sudah memulai tahun ini dengan baik. Data menunjukkan peningkatan kesulitan terbesar sebesar 1,5% pada minggu ini, membawanya ke level tertinggi baru sepanjang masa. Namun hal ini dapat dengan mudah berubah seiring dengan meredanya ketegangan ETF Bitcoin. Bitcoin USD menyambut tahun baru dengan baik dalam kisaran perdagangan yang sudah mapan. Permulaan candle 12 bulan yang baru hampir tidak diperhatikan karena pasar menuju kenaikan $43.000. Volatilitas dapat dengan mudah mengubah suasana di sekitar penutupan. Namun seperti sepanjang periode Natal, tidak ada kelanjutan tren besar yang diperkirakan terjadi. Menganalisis bagaimana minggu-minggu pertama tahun ini dapat terbentuk. Para pelaku pasar berpendapat bahwa kurangnya volatilitas yang berkelanjutan dapat mengakibatkan terobosan dalam keputusan ETF. Di antara mereka adalah trader populer. Altcoin sekarang memberikan lebih banyak fokus daripada Bitcoin karena dominasi Bitcoin di pasar kripto mulai menurun. Ini adalah fenomena klasik selama awal pasar bullish Bitcoin. Mendorong awal pada Bitcoin memberi jalan bagi altcoin berkapitalisasi besar, kemudian altcoin berkapitalisasi kecil. Persetujuan ETF Bitcoin dimulai minggu ini. Ada satu hal yang ada di benak setiap investor kripto bulan ini. Batas waktu persetujuan ETF Bitcoin Spot karena dijadwalkan pada 10 Januari. Peristiwa yang berpotensi penting ini telah diwarnai kontroversi selama bertahun-tahun. Kejutan terus berlanjut hingga tahun baru. Mulai dari perombakan industri hingga pertemuan terus-menerus dengan regulator Amerika Serikat. Pendahuluan dari persetujuan ETF terasa berbeda dari sebelumnya. Banyak kegelisahan seputar periode tenggang waktu. Narasi umum menyerukan pengumuman tersebut untuk memicu peristiwa jual berita, di mana Bitcoin segera turun sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Di antara mereka adalah Capo of Crypto, yang masih melihat $12.000 sebagai tingkat Bitcoin realistis yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Mengenai topik pasar surut makro, minggu pertama tahun ini akan memberikan ketenangan karena para Bitcoin fokus pada ETF. Hanya sedikit data AS yang akan dirilis. Dengan tonggak sejarah pertama tahun ini, keputusan Federal Reserve mengenai suku bunga yang baru akan dirilis pada akhir bulan. Inflasi cenderung turun dan ekspektasi pasar menunjukkan peningkatan persiapan untuk poros The Fed yang mulai mendongkrak kenaikan suku bunga selama 2 tahun. Berdasarkan data dari Fed Watch Tool, kemungkinan hal tersebut terjadi pada bulan ini tetap rendah, yaitu hanya di atas 15%. Kemungkinan besar menurut pasar level saat ini akan bertahap hingga bulan Maret. Fundamental jaringan Bitcoin dimulai pada tahun 2024 dengan cara yang sama seperti tahun sebelumnya. Penyesuaian kembali tingkat kesulitan yang akan datang akan membawa persaingan antara penambang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesulitan akan meningkat sebesar 1,5% menjadi 73,1 triliun. Desember sudah menjadi bulan yang luar biasa bagi penambang kripto, membantu mendorong biaya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata multi tahun, yang menghasilkan puncak pendapatan harian lebih dari 1.500 Bitcoin pada 16 Desember.
Halving ini akan menjadi perhatian setiap penambang pada bulan April. Subsidi blok akan turun 50% dalam semalam menjadi 3,125 Bitcoin per blok. Para penambang juga telah mengambil keputusan pada penutupan tahunan, sebagaimana dikonfirmasi oleh data dari perusahaan analis on-chain Glassnode. Sejak pertengahan Oktober, saldo di dompet penambang telah turun sekitar 12.000 Bitcoin. Keserakahan adalah ciri rata-rata investor kripto dengan harga $43.000. Menurut Crypto Fear and Greed, dikenal sebagai tolak ukur untuk mengukur contoh penurunan yang nyata di bagian bawah dan kegembiraan irasional. Fear and Greed saat ini berada di 65/100. Indeks telah menunjukkan diri yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga Bitcoin dalam kisaran saat ini. Pergerakan yang lebih kecil pada Bitcoin USD dapat mengakibatkan perubahan sentimen yang signifikan, yang dapat dengan cepat bergerak menuju keserakahan ekstrim. Dan dengan demikian menandakan bahwa kenaikan pasar mungkin tidak akan berlanjut dalam waktu lama. Namun sejauh ini harga tertinggi lokal di sekitar 75/100. Yang terakhir terlihat pada harga tertinggi sepanjang masa, Bitcoin pada tahun 2021 telah bertindak sebagai batas atas.